sepuh dengan judul Sastrawan Jampari. Aku sering digoda atau diganggu, tapi aku biasa saja. Namun ketika tadi bertemu dengan Bentar, kenapa aku jadi gugup ya? Mau bicara saja sampai susah. Aku juga sama, Sakila. Jantungku berdebar kencang sekali waktu bertatap muka dengan Garnis. Aku jadi takut. Takut? Takut jatuh cinta. Sebaiknya jangan. Jangan kau yang hanyut, tapi justru sebaliknya. Kau yang harus membuat Bentar jadi hanyut. Ya, aku akan berusaha. Tapi terus terang ya, Bentar sangat tampan. Wah, pantas banyak gadis-gadis yang tergila-gila kepadanya. Ya, selain tampan, dia juga berwibawa. Cocok sebagai seorang bangsawan utama. Dan kau juga. Jangan sampai kau yang tergila-gila kepada Garnis. Oh, iya. Aku akan berusaha. Dialah yang harus tergila-gila kepadaku. Sakila, kamu kemana? Pagi-pagi sudah berdandan seperti ini. Saya mau belanja. Belanja? Mau memborong kitab-kitab ilmu sastra. Oh ya? Iya, Raden Bentar seorang sastrawan. Jadi, saya harus dapat mengimbanginya. Untuk itu, saya harus menguasai ilmu sastra, meskipun sedikit. Paling tidak, harus ada kesan bahwa saya juga penggemar sastra. Iya, kau benar. Untuk mendapat perhatian dari seseorang yang punya kedudukan penting, yang ada hubungannya dengan kepentingan kita. Terlebih dulu, kita harus tahu apa kegemarannya. Iya. Kalau orang itu gemar pada burung perkutut, meskipun kita tidak suka, kita harus pura-pura gemar terhadap burung perkutut. Lalu kalau orang itu kegemarannya mancing ikan, ya, kita pun harus berusaha untuk mengetahui dunia mancing ikan. Nah, itulah. Sekarang aku mau mendekati Raden Bentar. Dan Raden Bentar kegemarannya ilmu sastra. Maka, saya pun harus mempelajari ilmu sastra. Iya. Begitu pula dengan kamu, Kakang Permadi. Kakang mau mendekati Kak Garnis? Nah, Kakang Permadi harus tahu apa yang menjadi kegemaran Kak Garnis. Kelihatannya Kak Garnis menyukai ilmu kedikjayaan. Kalau begitu, Kakang Permadi harus mengimbanginya. Ya, kebetulan aku juga menyukainya. Jadi tidak ada masalah. Iya, tapi agak susah juga ya. Kenapa? Kalau Kakang Permadi tidak jadi masalah, bisa datang berkunjung ke rumah Kak Garnis setiap saat. Karena sudah lumrah laki-laki mendatangi rumah seorang gadis. Tapi masa aku harus yang datang ke rumah Raden Bentar? Kan tidak baik. Bagaimana pandangan orang? Perempuan kok datang ke rumah laki-laki? Sakila, kamu harus mencari kesempatan untuk bisa bertemu dengan Raden Bentar di kesempatan yang lain. Itulah sulitnya. Karena Raden Bentar tidak pernah pergi kemana-mana. Keluar rumah saja tidak pernah. Raden Bentar sering pergi. Bahkan dia sering mengembara. Sebab dia juga selain sebagai seorang sastrawan, juga seorang pendekar yang sering berkelana menumpas kejahatan. Memang, tapi kalau terjadi sesuatu yang sangat penting, misalnya ada kejadian yang gawat, kalau tidak ada apa-apa, sama sekali dia tidak mau keluar. Misalnya melancong, jalan-jalan, pelesiran, hampir tidak pernah. Ya, tapi sebagai seorang adipati, dia suatu saat harus pergi memeriksa keadaan rakyat Kadipaten Jamparing. Nah, saat itulah kau harus bisa menemuinya. Lebih baik sekalian saja diundang. Artinya kita membuat sebuah pesta. Pesta apa saja. Misalnya pesta selamatan berdirinya usaha perdagangan milik Kakang Permadi. Itu juga bisa. Tapi kalau pesta tentu tidak bisa sering terjadi kan? Tidak apa. Pokoknya ada pertemuan. Iya. Baiklah, saya pergi dulu ya. Iya. Kau terlambat menghindar, Kunti. Kak Garnis terlalu cepat. Kau yang harus lebih cepat berkelit tuh. Baju saya sobek, diserangkat bintang besi. Waktu aku menyerang pada kedua kakimu, seharusnya kau tidak menangkis pakai cambuk. Dan juga tidak pakai pedang. Melainkan cukup melompat sedikit ke samping. Maunya sih begitu. Tapi saya gugup sekali. Habisnya Kak Garnis terlalu gencar menyerang saya. Nanti kalau bertarung dengan musuh yang sebenarnya, bagaimana? Musuhmu tidak akan memberi ampun sedikit pun kepadamu, ya kan? Iya. Kau mempergunakan cambuk dan pedang, sudah cukup baik. Tapi kau belum menghayati sifat dan watak sebuah cambuk. Iya, benar. Kadang-kadang saya bingung sendiri, kemana maunya cambuk ini diarahkannya. Ya, sedikit banyak aku mengenal watak sebuah cambuk. Karena aku juga punya senjata yang mirip dengan cambuk.
Yaitu ini, selendang. Iya, selendang Kak Garnis itu selendang kain sutra. Itulah kain, apalagi kain sutra. Sifatnya sangat lemas. Sedikit saja salah di dalam menggerakkannya, maka arahnya akan sangat berbahaya. Bisa membuat diri kita sendiri yang celaka. Iya. Akan tetapi kalau cara mempergunakannya sangat jitu, maka akan menjadi senjata yang dahsyat, melebihi kehebatan sebuah tombak atau toya. Iya. Nah, sekarang kita coba. Kau pakai cambuk, aku pakai selendang. Pakai pedang jangan. Tidak usah pakai pedang, hanya pakai cambuk. Baik. Hup, iya. Hop. Awas kiri. Awas kanan. Kok tidak capek ya? Neng Gadis dengan Neng Kunti. Iya, mereka latihan berkelahi dari pagi sampai siang. Tengah hari begini tidak berhenti-berhenti. Terus saja kami serang. Mereka pendekar, jadi tidak gampang capek. Padahal perempuan, tapi tidak berhenti-berhenti terus ya. Iya, kekuatannya melebihi laki-laki. Iya. Habis mereka belajar silat dari kecil, jadi sampai besar sudah biasa latihan keras seperti itu. Iya. Nah, itu Raden Bentar keluar. Raden Bentar keluar sama saja. Maksudmu? Dari tadi pagi membaca buku, baru selesai tengah hari. Tidak capek dan tidak bosan. Membaca buku sih tidak capek, cuma duduk. Siapa bilang? Membaca buku juga capek. Ini yang capek nih otak. Itu belum seberapa. Pernah aku lihat Raden Bentar membaca buku semalam suntuk. Aku jadi bingung melihat keluarga Tombang Saban itu. Iya. Kelihatannya lembut, tapi punya kekuatan yang hebat. Iya. Ya Wala, Saliwang. Iya. Raden. Selamat. Penonton siang. pertarungan Kak Garnis melawan Kunti, kok dari jauh? Kalau dekat, takut kena sasaran, Raden. Jadi mendingan menonton dari jauh, aman. Iya. Raden tidak ikut berkelahi. Hari ini Kak Garnis yang melatih Kunti. Besok aku. Oh. Bagaimana Kunti? Repot. Saya sangat celaka. Tidak bisa menembus pertahanan Kak Garnis. Sebaliknya, beberapa kali selendang Kak Garnis menyentuh badan saya. Saya kalah total. Tidak Kunti, kau tidak kalah. Kau hanya kurang penghayatan. Artinya, saya harus lebih keras berlatih. Berlatih memang sudah merupakan tugas seorang pendekar. Jadi sudah tidak perlu dikatakan lagi. Lalu? Kau sudah harus mulai belajar perenungan. Perenungan? Ya. Caranya bagaimana? Kalau hal itu, Bentar lebih tahu daripada aku. Tuh, Bentar sedang duduk-duduk dengan Dawala dan Saliwang. Kakang Bentar! Ya. Ada apa? Ada kesulitan? Kak Garnis menyuruh saya melakukan perenungan. Oh, begitu. Bagaimana caranya? Begini. Perenungan tidak bisa diajarkan sekali jadi. Hah? Melainkan harus perlahan-lahan. Untuk itu, kita bisa mencari waktu yang luang. Iya. Sekarang istirahatlah. Karena kita kedatangan tamu. Tamu? Tuh, Permadi datang. Ya. Sampurasun. Rampes. Maaf. Kedatangan saya mengganggu latihan. Tidak apa. Sebab latihannya sudah selesai. Oh, iya. Mari, silakan. Terima kasih. Maksud kedatangan saya ialah untuk mengundang Raden bersama Den Ayu ke rumah kami. Sehubungan dengan selamatan. Selamatan? Iya, selamatan rumah. Oh ya, apakah Anda membuat rumah yang baru? Tidak, masih tetap rumah yang lama. Namun saya pugar. Dan pemugarannya sudah selesai. Untuk itulah saya akan mengadakan selamatan pemugaran. Iya. Maka, bila mana berkenan, besok siang kami sangat menantikan kedatangan Raden bersama Den Ayu. Kakang Permadi tidak adil. Pilih kasih. Pilih kasih? Bagaimana maksudmu, Kunti? Oh, yang diundang hanya Kakang Bentar dan Kak Garnis. Saya tidak. Tentu saja, Kunti. Kamu berikut sekaligus. Sebab kamu kan sudah bersahabat dengan aku dan Sakila sudah lama. Iya. Jangan marah ya. Tidak,
Saya kan cuma bergurau. Demikianlah maksud kedatangan saya ini. Dan kami akan sangat bahagia bila Raden bersama Den Ayu berkenan hadir. Terima kasih atas undanganmu, Permadi. Dan aku akan datang. Terima kasih, Raden. Kak Garnis juga akan datang, bukan? Iya, saya akan datang. Terima kasih, Den Ayu. Permadi? Ya? Bagaimana? Apakah Raden Bentar dan Kak Garnis berkenan datang? Iya, mereka sudah menyatakan kesediaan. Syukurlah. Kita harus menerima mereka dengan sebaik-baiknya, Sakila. Selain Raden Bentar dan Ayu Garnis, Kunti, lalu siapa lagi yang diundang? Ya, tentunya tetangga yang dekat-dekat saja. Iya. Nanti kalau sudah selesai pembuatan gedung perusahaan, upacara peresmiannya kita selenggarakan dengan meriah dan mewah. Sekarang yang sederhana dulu. Iya, iya. Sampurasun. Sampes. Juragan Sangka. Silakan. Terima kasih. Sampurasun. Sampes. Juragan Lami. Silakan. Terima kasih. Iya. Tamu-tamu sudah berdatangan. Tamu-tamu kita adalah tetangga dekat. Dan karena rumah kita terletak di lingkungan perumahan orang kaya, maka tamu-tamu kita itu semuanya orang kaya. Iya. Itulah makanya aku nyebut mereka semuanya juragan. Biar mereka senang. Iya. Nah, itulah tamu istimewa yang kita tunggu. Raden Bentar dan Kak Garnis, serta Kunti. Iya, mereka sudah datang. Iya, ayo kita menyongsong mereka. Ayo. Selamat datang. Salam sejahtera. Mari silakan. Terima kasih. Salam sejahtera. Silakan. Terima kasih. Selamat datang. Salam sejahtera para tetamu yang saya muliakan. Salam bakti kepada Raden Bentar beserta Den Ayu Garnis. Maksud saya mengundang hadirin tidak lain dan tidak bukan selain sebagai selamatan pemugaran rumah, juga sebagai perkenalan diri saya pribadi beserta saudara sepupu saya. Nama saya Permadi, asli orang Bantam Girang. Jadi saya ini seorang pendatang. Dan ini adalah saudara sepupu saya, namanya Sakila. Ayahnya asli orang Bantam Girang, ibunya asli orang Hindustan. Maka itulah wajahnya mirip sekali dengan orang Hindustan. Kami sebagai anak-anak muda ingin mencoba mandiri dengan usaha dalam bidang perdagangan. Kerajaan Madangkara ini sangat termasyur, sehingga menarik minat kami untuk bermukim di sini. Semoga kehadiran kami di Madangkara ini dapat diterima sebagaimana harapan kami. Terima kasih. Dan kami merasa sangat bahagia bahwasanya Raden Bentar bersama Den Ayu Garnis, putra-putri utama kerajaan Madangkara yang mulia, berkenan hadir. Kebahagiaan kami sulit dilukiskan dengan kata-kata. Untuk itulah kami persilahkan kepada yang mulia Raden Bentar untuk melakukan potong tumpeng. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada saudara Permadi beserta saudari Sakila. Dua orang muda yang mencoba untuk bisa hidup mandiri dengan tekad baja merantau ke tempat yang jauh, yakni dari Bantam Girang ke Madangkara. Semoga di Madangkara ini Anda berdua memperoleh apa yang dicita-citakan. Hamba beserta Sakila mengucapkan berlaksa-laksa terima kasih atas kemurahan hati Raden. Kami persilahkan kepada yang mulia Raden Bentar untuk melakukan potong tumpeng. Saya kira Kak Garnis yang lebih cocok. Ya, setuju. Baiklah, silakan. Nah, saya persilahkan kepada Kak Garnis untuk melakukan potong tumpeng. Iya. Iya. Ya, mari. Silakan mencicipi hidangan kami yang ala kadarnya. Mari, silakan. Raden, Den Ayu, silakan. Hanya hidangan sederhana saja. Mari. Terima kasih Permadi. Ini bukan hidangan sederhana, tapi istimewa. Raden bisa saja. Ayo Kunti, jangan malu-malu. Saya tidak malu, tapi sedang mencari-cari. Mencari? Sakila berasal dari negeri Hindustan. Tentunya di antara hidangan makanan ini ada makanan khusus buatan negeri Hindustan. Itu rupanya. Bagaimana Sakila? Tentu saja ada. Itu yang terhidang di depan Kunti. Oh ya, ini? Iya. Cobalah cicipi. Enak sekali. Makanan itu namanya lidak. Tepung dicampur dengan telur, lalu diberi bumbu, garam, bawang putih, dan merica.
lalu digoreng tipis-tipis. Pantas enak. Ayo Kakang Bentar, Kak Garnis, enak kok. Iya. Acara yang sederhana itu menjadi cukup semarak karena tuan rumah yaitu Permadi dan Sakila sangat luwes dan pandai berkata-kata, sehingga dengan cepat mendapat simpati dari hadirin dan juga para tetamu. Setelah selesai bersantap, Permadi dan Sakila mempersilahkan para tamu menuju ke teras serambi belakang untuk berhandai-handai sambil mencicipi hidangan minuman yang telah tersedia. Bagus sekali. Beberapa hari yang lalu ketika saya kesini belum apa-apa. Tapi sekarang pelataran di belakang rumah ini telah disulap menjadi sebuah taman yang asri. Sungguh nyaman. Kakang Permadi, siapa yang membuat taman itu? Saya dan Sakila. Oh ya? Iya. Wah, Kakang Permadi dan Sakila kalau begitu punya bakat dalam bidang pertamanan ya? Belum seberapa. Masih harus belajar lagi. Oh, itu sudah bagus sekali. Kak Garnis? Ya, pelataran halaman yang cukup luas ditata menjadi sebuah taman yang asri. Sebuah kolam yang mungil dikelilingi oleh berbagai aneka tanaman hias. Oh iya, indah sekali. Iya, Kak. Aden Ayu Garnis terlalu memuji. Padahal hanya biasa-biasa saja. Apalagi bila dibandingkan dengan Taman Keraton Madangkara. Tentunya taman ini tidak ada apa-apanya, bukan? Ya, kalau dibandingkan dengan Taman Keraton, tentu saja Kakang Permadi. Tapi untuk ukuran sebuah rumah, taman seperti itu sudah bukan main. Kakang Bentar, ke sini. Mana Kakang Bentar? Itu, Raden Bentar sedang berdiri di sana. Sedang apa Kakang Bentar itu? Berdiri tercenung sambil memandang dinding rumah. Ya, mungkin sedang menikmati karya sastra. Menikmati karya sastra? Ya, mari kita ke sana. Iya, ayo Kak Garnis. Kak Garnis dari tadi kok diam saja? Ya. Apakah Den Ayu merasa letih atau sedikit kurang enak badan? Tidak. Di serambi belakang ini, anginnya memang agak sedikit kencang. Nah, kalau begitu, saya persilahkan istirahat di dalam. Oh, terima kasih. Tidak usah, saya tidak apa-apa. Iya. Kakang Bentar, sedang apa? Asik benar natap dinding. Ada apa pada dinding rumah ini? Kunti, lihatlah dan bacalah. Hei, sastra. Iya, sebuah karya sastra yang indah. Ditulis pada daun lontar, diuntai memanjang ke bawah. Coba kau baca. Iya, baik. Duh, negeri yang indah. Alam yang hijau terhampar tanpa batas. Angin mendesal, membawa harum alam. Mulai merambah. Namun, nafasku ada di sana. Sudah? Iya, ternyata kau pandai membaca sastra, Kunti. Oh, kalau sekedar membaca sih bisa. Tapi, artinya saya tidak tahu. Ini karya sastra pujangga Arya Sembada yang sering mempergunakan nama samaran Banyu Kingkilaban. Ya, saya pernah dengar. Banyu Kingkilaban, seorang sastrawan yang hebat. Tapi menurut ayahku, katanya sudah meninggal. Benar, dia meninggal pada umur 70 tahun. Dan karyanya yang kau baca tadi adalah karyanya yang pertama ketika dia baru berumur 12 tahun. 12 tahun? Iya. Oh, hebat sekali. Masih kecil baru berumur 12 tahun, sudah bisa membuat karya sastra. Dia memang dilahirkan untuk menjadi seorang pujangga yang besar. Hebat. Tapi ini bukan tulisannya yang asli. Maksud Kakang Bentar? Karya sastra ini memang benar karya Banyu Kingkilaban. Ya. Akan tetapi bukan tulisannya yang asli. Oh ya? Aku berani mengatakan begitu karena aku sudah membaca naskah aslinya yang sekarang disimpan di gedung baca Keraton Sulanjana, tempat kelahiran Arya Sembada alias Banyu Kingkilaban. Lalu, ini tulisan siapa? Mari kita bertanya kepada pemilik rumah ini. Saudara Permadi. Iya. Oh, Daulat, Raden. Siapakah yang menempelkan karya sastra ini? Sakila, Raden. Sakila? Benarkah Sakila? Daulat, Raden. Benar saya. Iya. Rupanya kau juga punya perhatian terhadap karya sastra. Saya memang penggemar sastra, Raden. Oh iya? Iya, benar. Iya. Aku tahu benar. Orang-orang Hindustan sangat pandai membuat sastra. Banyak pujangga yang terkenal dari negeri Hindustan. Nah,
Mengapa justru kau menempelkan karya Banyu Kingkilaban? Dan mengapa karya yang ini yang diciptakan pada umur 12 tahun? Bukan karyanya yang sudah matang ketika dia berada pada puncaknya berumur 40 tahun. Saya pengagum Banyu Kingkilaban sejak saya masih tinggal di Hindustan. Tapi karya-karyanya yang beredar di Hindustan adalah karya-karyanya yang dia ciptakan setelah berumur 40 tahun. Dan ketika saya datang ke sini, saya menemukan karyanya yang ketika dia masih kecil masih belajar menulis sastra. Oh, saya tertarik sekali. Itulah makanya saya menempelkannya pada dinding rumah ini. Oh iya, kau mendapatkannya dari mana? Dari kedai kitab yang di jalan utama sebelah timur alun-alun. Wah. Kau benar-benar penggemar sastra. Baru datang, langsung mengunjungi kedai kitab. Dan memang, di kedai kitab itu lengkap. Iya, tapi sayang, bukan tulisan asli Banyu Kingkilaban. Yang asli memang hanya satu, yang disimpan di gedung baca Keraton Sulanjana. Jadi, karya sastra Banyu Kingkilaban yang tersebar di mana-mana. Ada sastrawan lainnya. Benar. Di kedai kitab itu, tersedia cukup lengkap. Apakah kau juga membeli karya-karya sastra lainnya? Iya, saya membelinya cukup banyak. Selain itu, apakah kau membawa karya sastra asal negeri Hindustan? Tidak banyak, tapi ada. Iya, saya ingin sekali melihatnya. Silakan, Raden. Sakila ketemu batunya. Sakila gemar sekali pada ilmu sastra. Sering mengajak saya berdebat tentang sastra. Tapi saya tidak bisa meladeninya karena saya tidak bisa ilmu sastra. Sekarang ketemu dengan Raden Bentar yang benar-benar seorang sastrawan. Jadi Sakila ketemu batunya. Iya. Kalau Den Ayu, kegemarannya apa? Saya tidak punya kegemaran. Den Ayu merendah. Padahal semua orang pasti memiliki kegemaran. Den Ayu pasti menggemari ilmu kadikcayaan, bukan? Biasa saja. Sebab saya dengar Den Ayu seorang pendekar wanita yang sangat dikcaya. Tidak. Siapa bilang? Banyak, yang berkata begitu banyak sekali. Saya memang bisa ilmu kadikcayaan. Tapi sekedar bisa. Tidak lebih dari itu. Orang yang hebat memang tidak pernah berkata bahwa dirinya hebat. Akan selalu berkata, saya tidak bisa apa-apa. Kau jangan suka mancing. Mancing? Kau mendesak aku secara halus agar aku berkata bahwa orang yang dikcaya. Tidak demikian, Den Ayu. Saya berani berkata demikian karena setiap orang Madangkara yang saya tanya selalu mengatakan bahwa Den Ayu Garnis adalah yang paling dikcaya, memiliki banyak ilmu kedikcayaan yang setara dengan Tuanku Brahma, Raja Agung Madangkara. Itu tidak benar. Orang-orang selalu melebih-lebihkan tentang diri saya. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ayahanda Brahma. Dan kalau saya memang dikcaya, tentunya sayalah yang akan jadi benteng kerajaan Madangkara. Ya, kenyataannya bukan. Benteng kerajaan Madangkara adalah dua orang yang sangat dikcaya. Siapakah mereka itu? Panglima Indra Kumala dan Senopati Hariku. Panglima Indra Kumala dan Senopati Hariku. Ya, ilmu kedikcayaan yang saya miliki jauh berada di bawah mereka berdua. Kerajaan Madangkara mempunyai tokoh-tokoh yang sangat dikcaya. Pantas sekali kerajaan Madangkara ini sangat kuat. Tidak juga. Sebab kerajaan-kerajaan lain pun sama. Banyak memiliki orang-orang yang dikcaya. Saya ingin sekali menjadi orang yang paling dikcaya. Tapi tidak bisa, Den Ayu. Padahal saya gemar sekali mempelajari ilmu kedikcayaan. Ya, saya banyak mempelajari pelbagai ilmu kedikcayaan. Tapi gagal terus. Ya, cuma sekedar bisa. Tidak lebih dari itu. Nah, sekarang kau yang merendahkan diri. Padahal semua orang tahu di Bantam Girang gudangnya ilmu kedikcayaan. Iya, benar. Bantam Girang memang gudangnya ilmu kedikcayaan. Akan tetapi kenyataannya tidak semua orang Bantam Girang jadi orang yang dikcaya. Bahkan bisa dihitung dengan jari yang benar-benar dikcaya. Saya pernah belajar ilmu Batara Karang. Ilmu Batara Karang? Iya, ilmu yang membuat diri kita tidak mempan dibacok atau ditusuk oleh golok dan pisau, tombak, panah, dan sebangsanya. Dan saya pernah berpuasa 7 hari, tidak makan dan juga tidak boleh minum. Lalu mandi tengah malam, berendam di sebuah telaga. Berhasil? Sama sekali tidak. Jangankan dibacok pakai golok, tertusuk jarum, tembus, berdarah. Lalu saya belajar ilmu tarik tampiling. Ilmu tarik tampiling? Iya, ilmu supaya tangan kita jadi kuat. Kalau memukul orang, sekali pukul, remuk, patah tulang rusuknya, atau kepalanya pecah. Dan saya berpuasa 3 hari 3 malam.
Duduk bersemedi di bawah air terjun. Berhasil? Alah, boro-boro. Jangankan kepala kerbau saya pukul bisa pecah. Anak kecil saya pukul tidak apa-apa, malah tertawa. Wah, pokoknya banyak sekali. Tapi semuanya gagal. Ya, mungkin bakatmu bukan dalam bidang ilmu kedikjayaan. Iya, benar. Karena gagal melulu, lantas saya bertanya pada orang yang mengerti. Katanya, saya tidak berbakat jadi orang dikjaya. Bakat saya adalah dagang. Ya, jadilah saya seorang pedagang seperti sekarang ini. Dagang kain, dagang beras, sayuran, buah-buahan, apa sajalah. Pokoknya yang bisa menghasilkan uang. Tapi enak kan jadi pedagang? Banyak uangnya. Ya, kalau pedagang besar memang iya. Tapi saya kan pedagang kecil. Kau merendahkan diri lagi. Kak Garnis, Nah, itu Kunti. asik benar yang ngobrol. Kunti, bukankah kau bersama dengan Bentar dan Sakila di ruangan dalam? Tidak kuat, pusing. Mereka berdebat. Kakang Bentar dan Sakila asik banget berdebat soal ilmu sastra. Saya yang tidak mengerti ilmu sastra jadi bingung. Kepala saya jadi pusing. Ya sudah, saya pergi saja. Sudahlah, di sini saja bersama kami. Duduk-duduk sambil menikmati minuman yang segar. Iya. Wah, kau banyak sekali memiliki karya sastra pujangga besar. Saya memang gemar mengumpulkan karya-karya sastra, tapi tentunya belum seberapa bila dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Raden Bentar. Kapan-kapan kau boleh melihat kumpulan kitab-kitab sastra milikku. Oh, saya gembira sekali. Suwarna Dwipa, aku sudah mengenalnya. Juga karya sastra dua orang pujangga negeri Hindustan, seperti Wahji Khilji dan Uba Karlum. Aku sudah mengenalnya, tapi yang ini belum, yaitu Rabusat Bindam. Rabusat Bindam, seorang sastrawan muda yang baru muncul. Namanya mulai dikenal oleh masyarakat Hindustan. Karya-karyanya cukup baik, sehingga saya tertarik untuk memilikinya. Iya. Iya, saya memang banyak memiliki karya-karya sastra pujangga terkenal di dunia. Tapi hanya satu yang belum, dan itu pada hal yang terpenting. Karya pujangga yang mana? Raden Bentar. Aku? Saya ingin sekali memiliki karya Raden Bentar. Kenapa ketawa? Aku bukan pujangga. Raden merendahkan diri. Padahal Raden sangat terkenal sebagai seorang sastrawan yang termasyhur di Tatar wilayah Kulon. Aku jadi malu. Saya sudah sering mendengar nama Raden sebagai seorang sastrawan muda dari kampung Jamparing. Dan saya ingin sekali berjumpa. Maka ketika Kakang Permadi mengajak saya pergi ke Madangkara, dengan penuh semangat saya turut serta. Dan ya, keinginan itu terkabul. Saya sekarang sudah berkenalan dengan Raden Bentar, sastrawan Jamparing. Ketawa terus. Begini, aku memang sering membuat karya sastra, tapi tidak pernah disebarluaskan. Sebab aku sadar bahwa karya sastra yang aku buat sangat jelek. Suka begitu, padahal hebat sekali. Kau mengatakan aku hebat. Apakah kau pernah membaca karyaku? Belum, tapi dengan caranya Raden mengupas karya sastra orang lain, wah, hebat sekali. Hal itu menunjukkan bahwa Raden memang seorang sastrawan yang hebat. Bisa mengupas karya orang lain tidak berarti aku seorang sastrawan. Mungkin saja aku hanya seorang pengupas. Pekerjaanku hanya seorang pengupas sastra. Sedangkan untuk membuat karya sendiri, belum bisa. Raden jangan suka merendahkan diri. Sebab Kunti pernah berkata kepada saya bahwa Raden banyak memiliki karya sastra dan bagus-bagus. Kunti selalu melebih-lebihkan. Baik atau tidak, saya ingin sekali membaca karya Raden bila diperkenankan. Ya, bolehlah. Aku tidak keberatan. Kapan kau mau? Datanglah ke rumahku. Terima kasih Raden. Penampilan Permadi yang berlente serta pandai bertutur kata berhasil membuat Garnis tertarik, sehingga mereka semakin akrab. Begitu pula dengan Sakila yang cantik, yang berlaku sebagai seorang penggemar ilmu sastra, berhasil menarik perhatian Bentar, sehingga mereka pun semakin akrab pula. Bahkan dengan senang hati, Bentar mengundang Sakila ke rumahnya untuk melihat karya sastra yang dibuat oleh Bentar. Sebenarnya, bukan hanya Bentar dan Garnis yang tertarik pada penampilan Permadi dan Sakila.
Akan tetapi juga undangan para tetamu lainnya yang turut hadir pada acara pesta selamatan pemugaran rumah tersebut. Sehingga ketika semuanya pulang ke rumahnya masing-masing, mereka membawa kesan tersendiri pula di hati mereka masing-masing. Pak, siapakah Tuan Permadi dan Nona Sakila itu? Wah, mana aku tahu, Bu. Kenal saja baru tadi kok. Kelihatannya mereka orang kaya ya. Tentu saja. Sebab yang biasa membeli rumah di lingkungan sini pasti orang kaya. Sebab lingkungan di sini perumahan orang kaya. Bukan hanya kaya, tapi pasti mereka keturunan bangsawan. Ya, selain wajahnya tampan dan yang gadis sangat cantik, juga tutur katanya baik, tata krama yang luas, pandai membawakan diri, serta rendah hati, menunjukkan mereka berasal dari kaum bangsawan. Bukan hanya itu, Pak. Lalu? Raden Bentar dan Den Ayu Garnis juga datang. Ya, kau benar. Tidak sembarangan orang bisa mengundang Den Ayu Garnis dan Raden Bentar. Dan mereka nampak akrab sekali, Pak. Den Ayu Garnis dan Raden Bentar sering berkelana. Jadi mungkin saja ketika singgah di kerajaan Bantam Girang, mereka berkenalan dengan para bangsawan di sana. Di antaranya Permadi dan Sakila. Iya. Dawala, Saliwang. Ya, Neng Kunti. Sini. Wah, Neng Kunti Iya. sudah membawa cambuk dan pedang. Pedang. Mau latihan rupanya. Iya. Tidak capek, Neng? Pulang dari undangan sehari suntuk. Dari pagi sampai sore. Sekarang mau latihan. Ke undangan di rumah Permadi dan Sakila. Betul, Neng. Itu kan kemarin. Ya. Iya. Kemarin. Tadi malam aku istirahat penuh, Hah? tidur dengan cukup. Iya. Jadi tenagaku sudah segar. Begitu. Nah sekarang mau Segar ya? latihan. Iya, Neng. Ayo bantu aku. Bantu. Ya. Oh, baik, Neng. Ya, Neng. Ya, baik. Biasanya kalau latihan berdua dengan Neng Garnis. Kak Garnis masih ngobrol dengan Kakang Bentar. Begitu. Nanti sebentar lagi kesini berlatih dengan aku. Oh. Ayo, ambil patok-patok kayu di belakang rumah. Kumpulkan di sini ya. Baik, Neng. Baik, Neng. Saliwang, ayo Apa? bantu aku. Apa? Saliwang, Apa? ayo ambil kayu. Tidak ada kok. Tidak ada. Iya. Apanya yang tidak ada? Semua kembang di sini tidak ada yang layu. Segar semuanya. Kayu, bukan layu. Iya. Tadi malam saya memang kurang tidur. Aduh. Sehingga mata saya jadi sayu. Sini, sayu mana kan? telingamu? Aduh. Siap. Telinga saya mau diapakan? Aduh, aku mau ngomong di telingamu biar jelas. Ayo, siap. Ada. Syukur. Telinga saya sakit, Neng Kunti sakit. Bodoh, dengar nih. Kayu. Waduh. Rasakan kau Saliwang. Ih, Telinga kau dijewer-jewer oleh Neng Kunti. Mulut Neng Kunti ditempelkan di telinga Saliwang, lalu berteriak keras sekali. Aduh, ampun, Neng, ampun. Ayo sana, bantu si Dawala ambil kayu. Ayo. Iya, baik, Neng. Saliwang, Hah? itu ada yang datang. Ada itu tamu. Tamu? Hah? Sakila. Kunti, hai. Wah, membawa cambuk, iseng-iseng. Pagi-pagi daripada bengong, lebih baik latihan. Rajin sekali. Mau ketemu Kakang Bentar? Siapa lagi yang akan kau temui kalau bukan Kakang Bentar? Iya kan? Iya. Kakang Bentar ada? Masuklah. Iya. Saya jadi malu. Loh, kok malu? Pagi-pagi sudah datang. Pagi, siang, sore, malam, kan sama saja. Maksud saya, kalau datang pagi-pagi, waktunya lebih panjang untuk membicarakan ilmu sastra. Iya, kau benar. Ayo, kita ke ruang baca. Ayo. Neng Sakila itu rajin amat. Pagi-pagi sudah datang main-main ke sini ya. Bukan main-main, bertemu. Bertamu. Bertamu. Iya, sama saja. Oh, tidak sama. Sama.
Tidak. Main-main ya sekedar bermain. Ya? Kalau bertamu ya jadi tamu. Iyalah, bertamu sambil main-main gitu. Nggak mau kalah kamu. Saliwang, bendinya bagus sekali ya. Hah? Iya, orangnya juga cantik. Cantik mana dengan aku? Bagaimana, Neng? Cantik mana aku dengan Sakila? Oh, ya sama. Berkata yang jujur. Mujur. Apa? Jujur. Oh, jujur. Iya, itu juga sudah jujur kok. Tidak mungkin sama. Hah? Pasti ada yang kurang dan yang lebih. Iya, tidak mungkin sama. Iya memang. Iya, kok ini bagaimana? Hah? Tadi bilang sama, sekarang tidak sama. Habis tadi saya bilang sama. Neng Kunti bilang tidak mungkin sama. Ya jadinya ya tidak sama. Aku getok kepalamu pakai galang cambuk jangan, ya. Jangan. Getok saja, Neng. Jangan. Neng Kunti galak. Makanya kalau ngomong yang betul. Iya. Apanya yang iya? Ya mentul. Mentul? Iya. Apanya yang mentul? Itu Neng Sakila montok mentul-mentul. Kau nakal ya? Nih. Aduh. Si Saliwang dijewer lagi. Aduh, susah banget bicara dengan Neng Kunti. Begini salah, begitu salah. Aduh, telingaku sakit semua. Salah sedikit dijewer. Sudah, jangan ngomong. Kau saja Dawala. Iya, Neng. Cantik mana aku dengan Sakila? Cantiknya sama, Neng. Tapi tentu saja ada bedanya. Nah, bedanya apa? Wajah Neng Kunti kan asli orang sini. Kalau Neng Sakila seperti Arab. Dia bukan orang Arab. Dia orang Hindustan. Ya, Hindustan lah begitu. Kalau kau disuruh pilih, pilih mana? Pilih orang sini atau pilih orang Hindustan? Nanti saya pikir dulu ya. Oh begini, karena saya orang sini, tentu saja saya pilih orang sini. Tapi kalau dikasih gadis Hindustan yang cantik, saya tidak akan menolak. Saya juga. Mau banget. Mau ya. Dasar. Sudah. Ayo, ambil patok-patok kayu di belakang rumah. Baik, Neng. Duh, banyak banget. Satu kamar besar penuh dengan buku. Iya, inilah harta kekayaanku. Buku. Raden benar-benar seorang kutu buku. Tidak juga. Aku hanyalah seorang yang gemar membaca. Karena aku sadar bahwa dengan banyak membaca, pengetahuan kita akan luas. Iya, benar. Dengan banyak membaca buku, kita menjadi banyak tahu. Nah, ini yang saya cari. Kumpulan karya Raden Bentar. Boleh saya baca? Silahkan. Di jagat lumampah ini, aku menempuh perjalanan. Aku pasti menang. Meskipun aku kadang tersandung, terjatuh, tersungkur, ataupun terjerembab, namun semua itu membuat aku semakin tegar. Berlaksa-laksa hantaman, hunjaman, tusukan, tikaman, menggempur diriku berulang-ulang. Semuanya akan berbalik pada mereka jua. Karena aku semakin tahu apa itu arif dan bijaksana. Oh, bukan main. Sebuah sastra yang mengagumkan. Jangan memuji. Lebih baik mencela. Apakah Raden ingin dicela? Seharusnya begitu. Karena untayan sastra yang aku buat itu tidak terlalu istimewa. Banyak sekali kekurangannya. Tidak banyak. Hanya sedikit saja kok. Nah, cobalah cela yang sedikit itu. Saya bukan seorang pengupas sastra. Saya hanya pengagum. Pertama dari suka, terus mengagumi, dan pada tahap akhir menjadi pengupas. Begitu bukan? Raden pandai memojokkan orang. Bukan memojokkan, hanya sekedar memohon. Kenapa tersenyum? Raden seorang sastrawan, pandai mencari kilah kata. Karena kau pandai mengelak. Ya, kau sudah tahu kelemahan dan kekuatanku di dalam membuat karya sastra. Maksudku, karya sastra yang barusan kau baca. Tapi, kau tidak mengatakannya.
Apakah kau merasa sungkan kepadaku? Takut kalau aku tersinggung begitu? Perasaan itu tentu ada, karena kita baru kenal, sehingga saya belum tahu pribadi Raden sebagai seorang sastrawan. Pribadiku terbuka, itu menurut aku. Iya. Aku selalu mengharapkan ulasan kupasan, bahkan celaan. Sampai caci maki, aku akan terima. Karena aku anggap itu semua justru lebih mendorong aku untuk lebih bisa membuat karya sastra yang lebih baik. Sebuah sikap yang paling baik dari seorang sastrawan. Sebab banyak para sastrawan yang kalau dicela menjadi marah. Dia menganggap karyanya adalah yang paling bagus dan paling hebat. Kepada orang lain yang mengupas karyanya, dia mencemoohkan. Semua orang dianggap tidak mengerti tentang sastra. Sastrawan yang begitu, namanya sastrawan yang mabuk. Mabuk sastra. Dia terbuai dan terlena dengan memuji dirinya sendiri. Dia menikmati kemenangan dengan memuja dirinya sendiri. Bahkan biasanya ya Raden, dia akan berkata seni untuk seni. Nah, itulah yang salah. Seni bukan untuk seni, melainkan seni untuk masyarakat. Kenapa begitu? Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka kita harus menyatu dengan masyarakat. Artinya, bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk dirinya sendiri. Iya, betul Raden. Nah, Sakila, silahkan mengupas karyaku. Baiklah, akan tetapi sebelumnya jangan mencemoohkan saya ya. Sebab saya orang awam dalam bidang sastra. Iya. Raden terlalu mengobral kata. Oh ya? Akan saya baca sekali lagi. Silahkan. Di jagat lumampah ini, aku menempuh perjalanan. Aku pasti menang. Meskipun kadang aku tersandung, terjatuh, tersungkur, ataupun terjerembab. Nah, di sini Raden sangat royal, mengobrol kata-kata yang tidak perlu. Menurut saya, cukup satu saja, yaitu terjatuh. Karena terjatuh artinya bisa macam-macam. Jadi tidak perlu menambahnya dengan tersandung, tersungkur, terjerembab, dan sebagainya. Iya, kau benar. 2 kali Raden berbuat yang sama. Akan saya baca lagi. Silahkan. Berlaksa-laksa hantaman, hujaman, tusukan, tikaman. Wah, royal sekali. Padahal cukup sekali saja. Misalnya tusukan. Tidak perlu ditambah dengan kata-kata persamaan lain, seperti hujaman, tikaman, hantaman, dan sebagainya. Saya tahu maksud Raden untuk lebih memperkuat suasana, agar pembaca atau pendengar lebih hanyut kepada suasana yang mencekam. Padahal menurut saya, justru Raden bisa terperosok kepada pelebaran suasana, di mana akhirnya maksud utama dari yang akan disampaikan menjadi kabur, Raden. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa tertawa? Ya, bukan main. Bukan main. Aku rupanya sedang berhadapan dengan seorang pengupas sastra yang pandai. Raden jangan begitu Raden memuji saya, padahal di dalam hati mencemoohkan. Tidak, Sakila. Aku berkata sesungguhnya. Kau memang sudah bisa mengupas karya sastra. Saya berkata apa yang terasa pada diri saya. Bila saya sedang membaca sebuah karya sastra. Itu bagus sekali. Karena ya, memang seharusnya seperti itu. Iya. Lalu, apakah kau bisa menangkap isi dari untaian sastra itu? Rupanya Raden merasa yakin terhadap kemampuan diri di dalam mengarungi perjalanan hidup. Mengapa begitu? Dalam untaian karya sastra yang Raden buat ini, terasa sekali adanya sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan yang tidak berlebihan, tapi wajar, namun mengandung sebuah keberanian di dalam menghadapi tantangan. Iya. Aku senang sekali caranya kau mengupas karya sastra. Sangat baik. Kata-katamu terarah dengan sedikit berfilsafat. Malah Raden yang memuji saya. Kalau pantas untuk dipuji, kenapa tidak? Terima kasih, Raden. Kunti. Maaf, saya mengganggu. Tidak apa-apa. Kami hanya sedang membahas sastra. Tadinya saya tidak akan mengganggu.
Tapi kelihatannya ada sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting? Apa itu, Kunti? Ada utusan dari keraton, Raden. Utusan dari keraton? Punggawa Rakat. Di mana dia? Menunggu di pendopo. Baik, aku segera ke sana.